Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang les. Kelompok 4 beranggotakan Dewi Puspa, Hanisa Putri, Nurul Fitri Anissa, dan Yunita Hasna Faridah. Perkenalkan, nama Nurul Fitri Anissa, NIM 19111111019. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan, definisi, dan sejarah. Latar belakang. Kaca merupakan campuran padat yang bening dan transparan namun cukup rapuh. Kaca biasanya terbuat dari bahan cair namun memiliki kepadatan yang tinggi. Kaca sudah digunakan sejak zaman batu. Dewasa ini kaca digunakan di berbagai bidang. Kaca erat kaitannya dengan bidang arsitektur. Kelompok kami memiliki 6 rumusan masalah, yaitu sebagai berikut. Definisi kaca. Menurut KBBI, kaca adalah benda yang keras, biasanya bening dan mudah pecah. Kaca adalah padatan amorf non-kristalin yang keras, rapuh, dan biasanya bening. Molekul kaca tersusun seperti air, namun memiliki kepadatan yang tinggi karena kohesi membuat molekul-molekul kaca stabil. Umumnya, kaca terbuat dari silika, pasir kuarsa, dan soda. Sejarah kaca. Kaca telah digunakan sejak zaman batu sekitar 9.000 tahun lalu. Saat itu, kaca yang digunakan adalah kaca alami yang terbuat dari peristiwa alam seperti aktivitas vulkanik, jatuhnya meteoroid, hingga sambaran petir. Peristiwa alam tersebut yang membuat batuan meleleh, melebur, serta mengeras hingga menjadi kaca alami. Pada zaman tersebut, kaca alami digunakan sebagai alat pemotong maupun ujung tombak. Pliny, seorang sejarawan dari Romawi kuno, menyebutkan bahwa manusia yang pertama kali menggunakan produk kaca ialah bangsa Syria yang hidup pada tahun 5000 sebelum Masehi. Namun, bukti arkeolog mengungkap bahwa artefak kaca tertua ditemukan di Mesir dan Mesopotamia Timur. Beratus tahun kemudian, industri kaca berkembang semakin pesat. Bahkan di antara tahun 700 sebelum Masehi hingga 300 sebelum Masehi, Mesir dan negara-negara di pinggiran Laut Tengah menjadi pusat pembuatan kaca. Kaca pada zaman tersebut banyak digunakan sebagai perhiasan, patung hewan, dan mosaik. Sekitar abad pertama, bangsa Syria menemukan pipa tiup yang dapat memudahkan proses pembuatan kaca. Akhirnya, produksi kaca berkembang pada masa Kekaisaran Romawi dan menyebar luas ke berbagai negara. Sementara itu, di Asia sendiri, kaca ditemukan pertama kali di India, tepatnya di lembah Indus, yaitu dengan ditemukannya artefak manik-manik kaca merah coklat di antara tumpukan manik-manik lain dan berkembang sejak tahun 1730 sebelum Masehi. Akan tetapi, bukti teks mengatakan bahwa kaca telah berkembang di India jauh sebelum itu. Hal ini dikaitkan dengan adanya hubungan antara bangsa Romawi dengan bangsa India. Selain itu, ditemukan juga artefak kaca di Cina sekitar tahun 475 sampai 221 sebelum Masehi. Kaca banyak digunakan untuk kegiatan seni dan kerajinan. Pada tahun 1000 Masehi, kota Alexandria di Mesir menjadi pusat pembuatan kaca. Di Eropa sendiri, pada masa ini tengah berkembang seni patri yang digunakan untuk gereja dan katedral pada masa Perang Salib. Pembuatan kaca
dikembangkan di Valencia yang membuat Valencia menjadi pusat pembuatan kaca. Selanjutnya, pada tahun 1291, pembuatan kaca tersebut dipindahkan ke Pulau Murano. Kemudian, pengrajin Venesia berpindah tempe ke Eropa Utara untuk membangun pabrik-pabrik kaca. Hal ini menjadikan kaca cepat tersebar ke seluruh dunia. Selanjutnya, ada jenis dan aplikasi kaca yang akan dijelaskan oleh Yunita Hasna Farida, NIM 191111032. Pertama adalah kaca warna. Kaca ini biasa disebut dengan kaca Ray-Ban untuk kaca warna hitam. Istilah teknisnya adalah tinted glass. Pada produk Asahi Mas menggunakan istilah panasap glass. Kaca panasap mampu menyerap 55% panas matahari sehingga akan mengurangi beban pendingin ruangan dan memberikan rasa nyaman pada penghuni bangunan. Kedua, ada kaca cermin atau kaca reflektif. Kaca cermin sering disebut kaca reflektif adalah jenis kaca yang mampu memantulkan cahaya dan mereduksi sifat tembus pandang dari sisi luar, sehingga sering pula disebut dengan kaca one way. Pada produk Asahi Mas, kaca ini disebut dengan istilah stop sol. Lapisan kaca reflektif ini bersifat memantulkan cahaya dan panas. Ketiga, ada kaca bening. Kaca ini juga sering disebut dengan kaca polos atau dalam istilah teknisnya adalah float glass. Kaca ini tidak berwarna, memiliki permukaan yang sangat bersih, rata, dan bebas distorsi. Karena sifat kaca yang tidak berwarna, jenis kaca ini memiliki tingkat transmisi yang tinggi atau lebih dari 90%. Keempat, ada kaca es. Kaca es adalah kaca yang terdapat tekstur dengan pola tertentu pada salah satu sisinya. Pada produk Asahi Mas, jenis kaca ini disebut dengan kaca Indofigur. Kaca jenis ini diproduksi dengan cara yang disebut roll-out process, di mana leburan bahan baku kaca dialirkan melalui sepanjang roll dengan salah satu roll memiliki pola tertentu. Kelima, ada kaca laminasi. Kaca laminasi merupakan kaca dengan tingkat keamanan dan perlindungan yang tinggi terhadap penghuni. Kaca laminasi terdiri dari komposisi satu atau lebih dari lembaran polivinil yang transparan. Karakteristik kaca laminasi ialah bahwa pecahan kaca tidak akan jatuh atau berhamburan, namun tetap terpasang pada rangkanya. Kaca laminasi yang sudah pecah tetap sulit sekali ditembus oleh manusia, sehingga memberikan tingkat keamanan yang sangat tinggi bagi penghuninya. Kaca tempered adalah jenis kaca yang memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Kaca tempered adalah kaca yang diperkeras dengan cara memanaskan kaca float biasa hingga mencapai temperatur 700 derajat Celcius. Kemudian didinginkan mendadak dengan menyemprotkan udara secara merata pada kedua permukaan kaca. Dengan proses ini, maka terjadi perubahan fisik kaca, yaitu terjadi perubahan gaya tekan dan gaya tarik pada kaca. Yang ketujuh ada kaca double glass. Kaca double glass adalah kaca yang dibentuk atau digabung oleh dua panel kaca dengan terciptanya ruang antara panel yang memiliki ketebalan beberapa milimeter. Ruang antara panel bersifat kedap udara dan memiliki kelembaban yang rendah, sehingga pemasangan kaca double glassing pada sebuah ruangan menyebabkan ruangan tersebut kedap suara dan suhu ruangan dapat terjaga dengan baik atau stabil. Berikut adalah jenis-jenis kaca dekoratif. Yang pertama ada kaca patri. Kaca patri merupakan perpaduan seni lukis dan seni warna dengan menggunakan rangka timah, seng, atau tembaga yang disambung dengan sistem sarang laba-laba. Keistimewaan tripod glass selain sebagai pelindung juga bermanfaat mereduksi suara bising dari luar. Yang kedua, ada sandblasting glass. Kaca hias ini dibuat dengan cara menyemprot permukaan kaca dengan pasir halus. Karena kulit kaca dikikis untuk mendapatkan pattern-nya, maka debu dan kotoran mudah menempel dan agak sulit dihilangkan. Yang ketiga, ada RT overlay glass. RT overlay glass atau bevel glass overlay merupakan kaca yang direkatkan dengan lem kaca transparan. Kaca bening yang dihias kaca bening berbevel akan menghadirkan kilau sang pelangi bila dibuat oleh ahlinya. Yang keempat, ada lamina art glass. Lamina art glass merupakan pelapisan dua lembar kaca dengan bahan film khusus, di mana di antara dua kaca tersebut disisipkan bahan tipis sebagai dekorasi. Bahan tipis ini bisa berupa kain, kertas merah, lukisan, atau foto. Yang kelima, ada kaca melt-on. Melt-on glass berasal dari kaca melt dan on yang berarti kaca yang dilumerkan. Kaca ini dibuat dengan cara dicairkan pada suhu 900 derajat Celcius selama 20 jam dan dibentuk sesuai desain.
Permukaannya sendiri memiliki banyak tekstur yang kadang mirip dengan ukiran. Sifatnya yang bertekstur sangat cocok untuk partisi pintu kamar mandi atau kamar tidur. Keenam, ada moon glass. Moon glass atau fusion glass merupakan kaca yang ditumpuk-tumpuk kemudian dibakar sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Kaca ini merupakan regenerasi setelah melted glass. Kelebihannya, kaca jenis ini berwarna-warni dan lebih tahan lama. Kaca ini juga tidak memerlukan logam sebagai penyambung kaca, seperti pada kaca patri. Metode atau teknik pembuatan kaca akan dijelaskan oleh Dewi Puspa, NIM 191111004. Metode pembuatan kaca. Bahan baku utama: pasir, soda, dan kaca soda ganti. Bahan tambah ada feldspar, boraks, kerak garam atau salt cake berguna untuk membersihkan buih yang mengganggu, dan trioksida berguna menghilangkan gelembung-gelembung di dalam kaca. Nitrat berguna mengoksidasi besi. Kalium nitrat, kulit, lock refractory. Ada 4 proses. Yang pertama adalah peleburan. Proses ini dibutuhkan api yang sangat panas, kurang lebih 660 sampai 1500 derajat Celcius. Proses yang kedua adalah pembuatan bentuk atau pencetakan. Kaca dapat dibuat dengan mesin atau cetak tangan. Proses ini disebut juga proses drawing, yaitu pembentukan molten glass dari melting atau kaca yang sudah dilebur menjadi kaca lembaran. Proses yang ketiga adalah penyangaian atau sepul lindap, berguna untuk mengurangi regangan-regangan kaca. Proses ini berlaku bagi kaca yang dibuat mesin maupun yang dicetak tangan. Proses penyangaian menyangkut 2 macam proses. Yang pertama, menahan kaca pada suhu di atas suhu kritis tertentu pada waktu yang cukup lama, mengakibatkan berkurangnya regangan-regangan dalam dengan jalan pengaliran plastik, sehingga regangannya di bawah batas maksimum yang ditentukan. Yang kedua, dengan mendinginkan massa kaca sampai suhu kamar secara perlahan, sehingga regangannya selalu berada di bawah batas maksimum. Proses yang terakhir adalah proses penyelesaian atau finishing. Proses ini relatif sederhana tetapi sangat penting, meliputi pembersihan, pemolesan, gosok semprot dengan pasir, pemasangan email klasifikasi kualitas, serta pengukuran. Selanjutnya ada keunggulan, kekurangan, dan metode pengujian yang akan dijelaskan oleh Hanisa Putri NIM 191111011. Selanjutnya adalah keunggulan kaca. Kaca memiliki beberapa keunggulan, yaitu 1. Memberikan peluang sinar matahari masuk ke dalam ruang bangunan. 2. Mengurangi penggunaan sinar lampu di siang hari. Ruang menjadi kering dan tidak lembab. 4. Menangkal kebisingan suara dari luar bangunan. 5. Mudah dalam pembersihan ketika terkena noda. Yang keenam, kaca mampu menciptakan pandangan yang cukup luas. Yang ketujuh, kaca mampu meneruskan sinar matahari dari luar ke dalam ruang sebesar kurang lebih 90% pada kaca bening. Kemudian, kaca tahan terhadap bahan kimia, pelarut, minyak, dan juga oli. Kaca tidak ada masalah degradasi terhadap UV. Dan kaca juga stabil pada rentang suhu yang berbeda. Kaca juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya yaitu kaca adalah material yang mudah pecah dan apabila terjadi retakan maka tidak dapat diperbaiki. Kemudian, sinar matahari mampu masuk ke dalam ruang 90% sehingga ruang menjadi panas. Apabila kaca sering terkena air hujan, akan mudah terjadi noda oksidasi, sehingga buram atau terlihat berkerak, sehingga perlu dibersihkan secara berkala. Kaca juga memberikan pemanasan bumi akibat pantulan sinar. Bobot kaca lebih berat daripada plastik, kemudian termasuk bahan yang mahal. Kaca dapat meningkatkan biaya keamanan, serta penggunaannya di daerah perbukitan dan padang pasir dapat menyebabkan biaya perawatan lebih. Dan kaca juga tidak aman untuk daerah gempa karena ini adalah metode pengujian kaca. Dalam hal ini terdapat 3 pengujian kaca.
Yang pertama adalah uji cacat fisik kaca reflektif dan kaca hemat energi. Pengujian ini dapat dilihat pada gambar. Dalam gambar terlihat ada 3 bagian. Bagian pertama adalah sumber cahaya. Bagian kedua adalah posisi pengamat, dan bagian ketiga adalah contoh dari kaca itu sendiri. Nah, posisi pengamat ini harus lebih dari sama dengan 3 meter. Ketika cahaya ini masuk ke kaca itu akan memantulkan cahaya. Nah, sudut yang dibentuk itu tidak boleh lebih dari 30 derajat. Nah, hal ini juga dilakukan ketika posisi pengamatnya itu berada di belakang kaca. Nah, sama posisinya yaitu harus berjarak lebih dari sama dengan 3 meter. Nah, ketika cahaya itu masuk ke kaca itu akan membiaskan atau membelokkan cahaya itu. Nah, sudut yang dibentuk dari pembelokan itu juga tidak boleh melebihi 30 derajat. Kaca akan dipasang, maka kaca itu harus terlebih dahulu diuji. Nah, pengujiannya ini seperti pada gambar. Dalam gambar terlihat ada 2 bagian, yaitu bagian tepi dan juga bagian pusat. Nah, bagian pusat ini yaitu 80% dari lebar dan juga 80% dari panjangnya. Periksa apakah ada goresan atau lubang bekas jarum dan sebagainya. Lalu hasilnya selanjutnya yaitu uji perbedaan warna dalam panel kaca yang sama. Nah, pengujian ini dilakukan dengan alat kolorimeter portable atau spektrofotometer. Nah, pengujian ini dapat dilihat pada gambar. Di gambar ini terbagi menjadi 2 zona, yaitu zona 1 dan zona 2. Kemudian di setiap zona itu harus diberi tanda minimalnya itu 3 titik. Nah, kemudian hasilnya itu akan dihitung dengan rumus seperti ini. Pengujian yang terakhir adalah uji perbedaan warna antara 2 panel yang berdampingan dalam fase yang sama. Pengujian ini tidak jauh berbeda dengan pengujian yang sebelumnya. Pengujian ini juga menggunakan alat yang sama, yaitu spektrofotometer atau kolorimeter portable. Nah, pengujian ini dilakukan seperti pada gambar. Kemudian hasilnya itu dicatat dan dituangkan dalam tabel ini seperti ini. Kemudian dihitung menggunakan rumus ini. Kesimpulan dari kelompok kami, saat ini kaca menjadi kebutuhan semua bidang. Jenis kaca dimulai dari kaca warna, kaca cermin atau reflektif, kaca bening, kaca es, kaca laminasi, tempered glass, double glass, hingga kaca dekoratif. Proses pembuatan kaca ada 4 tahap: peleburan, pembuatan bentuk, penyaringan, lalu finishing. Aplikasi kaca banyak digunakan dalam bidang arsitektur seperti penggunaan jendela, pintu, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.